Komisi 2 Membidangi Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama mitra kerja OPD dalam rangka proyeksi capaian kerja tahun 2025 pada Senin 11 November 2024. Biasa dilakukan daerah lain, Pak. Contoh kayak kemarin di Kalimantan Timur. Itu boleh Pak kita lakukan, tergantung kita. Ketua Komisi 2 Mikson Nepanto menjelaskan, dari hasil rapat tersebut ada dua hal yang perlu dievaluasi lagi, yakni terkait BUMD serta evaluasi pajak kendaraan luar daerah yang ada di Provinsi Gorontalo. Ia mengatakan, kontribusi positif ini khususnya bagi pendapatan asli daerah atau PAD yang diberikan BUMD sejak awal pendiriannya. Beberapa tahun ini sudah tidak ada lagi. Jika dilihat dari pajak kendaraan luar daerah, maka banyak peluang yang bisa dikembangkan untuk peningkatan PAD tersebut, walaupun sebenarnya mereka membayar pajak di daerah mereka sendiri. Rapat perdana kita saling kenal mengenal dulu. Ya, sebagai mitra komisi tentu kita harus berkolaborasi untuk 5 tahun ke depan. Apalagi yang ini hari itu Badan Keuangan Daerah ya jantungnya masuk keluar itu doi. Ya, artinya disinilah kita melihat sejauh mana ya pendapatan daerah itu imbasnya kan kepentingan masyarakat. Nah, tadi kan sudah mendengar bahwa pendapatan kita itu masih stabil, biasa-biasa saja ya. Bahkan wajib pajak itu hanya 40%. 40% loh, masih berarti 60% itu yang masih maju mundur ya. Ya, 40% saja wajib pajak kita yang betul-betul melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi perlu ini catatan kita bersama untuk meningkatkan ya pendapatan, terutama yang wajib pajak itu dulu. Kalau naik 80% kan alhamdulillah, berarti ada kenaikan ya dari pendapatan pajak kita. Nah, tadi sudah diuraikan sekali lagi, baru 40% wajib pajak kita yang taat pajak. Berarti masih ada 60% yang tidak taat pajak. Nah, ini seperti apa nanti formula yang kedepannya supaya ada peningkatan dari 40 ke 50 misalnya. Kan sudah lumayan itu kan. Nah, tadi disentil lagi terkait dengan kendaraan plat luar. Nah, itu juga harus diserusi. Bagaimana formatnya untuk plat luar itu khususnya di perusahaan-perusahaan ya. Nah, ada pertambangan, ada kelapa sawit dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana mereka itu bisa gitu dengan kesadarannya, bukan kesadaran, wajib mereka harus merubah plat nomor daerah supaya pendapatan daerah itu bisa meningkat ya. Nah, baru terakhir terkait dengan evaluasi BUMD ya kan. Nah, tadi kita sudah minta penjelasan singkat saja karena kita baru tahap pertama yang ringan-ringan saja ya. Nah, bagaimana BUMD itu ya, kalau memang tidak menguntungkan, memberatkan daerah ya kita ratakan saja, kemudian kita buat baru yang formatnya kira-kira bisa memberikan nilai ekonomi terkait dengan pendapatan daerah ya kan. Parkir sendiri gimana? Parkir. Kita belum sampai ke situ, kita yang ringan-ringan aja dulu, poin-poin yang saya kira yang menjadi fokus kita dalam, kan ini yang paling banyak ini kan kendaraan ya kan, kendaraan motor ini kan yang paling banyak mendapatkan PAD kita dari pajak kendaraan itu. Soalnya untuk yang BUMD ini Pak seperti apa untuk kondisi nanti kita lihat, tadi kan udah ada laporan ya kan, sekilas ya sudah dengar tadi kan, mau mati pun tidak boleh, mau hidup pun tak boleh. Nah, ini barangkali menjadi PR kita. Ini mau diapakan ini BUMD ini? Ya, kalau memang rasa-rasa tidak menguntungkan, ya kita delete aja. Tetapi kan ada resiko-resiko yang harus kita terima jika kita delete ini BUMD. Nanti kita cari format. Yang jelas bagaimana BUMD merubah ke namanya bagaimana, tapi yang jelas harus punya manfaat bagi perekonomian daerah. Ada permohonan dari Pemda Kabupaten Bogor untuk menghibahkan yang 3 hektar yang ada di dalam ini. Dari gedung DPRD Provinsi, Kendali TV mengabarkan. Dan pada saat itu memang anggaran 15 miliar. Karena pada saat itu Pemda